akhirnya tuku. Berarti wong Berarti dia tuku apple loh. apel. Oh yo pengennya si apel. Tapi dia apel 8 juta. Oh bener sih. Apa 13 juta? Monggo. Ya pengennya si Jadi live apel. streaming apa? Ora. Nggak terus? Ya Ger. konten aja YouTube. Nang itu. Iya. Ada tuh bahan konten ini. Bahan konten. Impor. Saya bilang muka wis masuk orang nang frame ini. Oh, posisimu kan wis masuk. Aku sosok Wis. Masuk ora? masuk. Tapi kurang. Ya wis di setting lah sampe paham. Hmm. Ada gue gorengan. Dan di Arab. Tutup SPBU. Cuma ini jarang, Pak. Nah, ini aku seneng ini. Ini termasuk ya menyalahi kodrat juga ini. Isinya apa? Sosis. Enggak. Lagi aku sini tambah ya. Tambah. Sebenarnya kan aku bilang sama ibu kan dagang gorengan ya. Enak tuh kol, wortel. Nah, itu paling enak, Pak. Kasta tertinggi tahu bunting tuh kol sama wortel. Tapi sebelum jauh-jauh membahas tahu bunting itu, ngerti nggak kenapa tahu itu bisa bunting? Siapa yang bunting? Enggak kan. Masa tahu dibuat ya? Dibuat. Ini kan tahu, bukan tahu basah ya? Tahu kering. Tahu kering? Iya, Iya. tahu kering. Tapi dalamnya basah. Itu, Pak. Enak. Luarnya kering, dalamnya basah. Beda kalau tahu putih. Kalau tahu putih kan luar dalam basah. Basah. Kalau ini kan luarnya kering, Tapi dalamnya basah. Enak banget. Caranya dibelai dulu, Pak. Pakai pisau. Enggak, kasihan ya. Itu kan kodratnya mungkin masih perawan ya, tahu itu. Kita bayangin aja ini perawan. Tiba-tiba ada pedagang gorengan, terus ini disobek-sobek. Kok jahat banget gitu loh. Berarti kan penjahat kelamin. Aku terakhir makan tahu ini tahu bunting isi Hati. Itu enak banget. Amis, Pak. Aku suka, tapi ada yang nggak amis. Yang kering, hatinya yang goreng kering. Jadi agak kremes-kremes gitu dalamnya. Becek-becek. Kriuk. Itu yang bikin nggak enak makan. Nggak enak. Pokoknya aku paling jengkel. Tahu bunting isinya mie bihun. Aduh. Apa sih? Aku paling seneng kalau makan tahu bunting isinya mie bihun apa soun gitu ya. Kenapa senengnya? Itu udah kayak makan empek-empek itu. Enggak, masalahnya gini, masalahnya. Jadi masalah satu, minyaknya terlalu banyak. Yang di dalam itu nyerap tuh enggak kan, kan kita yang enggak logis juga kok. Makan kurang diperas kan enggak mungkin langsung diham. Nah itu kadar minyak paling tinggi ketika ada bihun yang pertama. Dan kedua, enggak ini kuah ya, Pak. Iya. Tapi ada kuahnya cocok. Enggak punya jadi soto kan kalau sama kuah. Enggak, rujak tahu. Jadi bagiku kasar tertinggi tahu bunting tetap ada di apa tadi yang dicacah itu loh, apa kol. Nah kalau bakwan, aku paling jengkel kalau yang isinya apa coba? Tepung. Oh, isinya apa? Ini jagung. Oh jagung itu itu berarti bukan bakwan. Tapi bakwan. Bisa. Isinya jagung. Itu bukan bakwan, tahu? Perkedel nggak sih? Perkedel jagung. Tapi bakwan. Oh iya, ada yang campur bakwan. Oh lama. Aku pengen lihat dulu. Enggak apa. Sampai makannya gimana gitu. Kalau CEO itu dengan orang biasa itu kan beda loh, Pak. Oh enggak, itu nih mau kayak gini, gang marah, udah kapsulnya. Bisa sendiri. Kalau harus diteliti dulu, teknik makannya seperti apa gitu. Nah, kalau ini cabai mana ya? Nggak apa-apa, subur Pak. Bakwan juga sama Pak. Bakwan itu yang enak, ya kol, wortel. Kalau dulu itu lihat orang ini di kayak gini ini maksudnya untuk apa? Oh, mungkin biar minyaknya nyata. Menurut sama aja. Iya. Dua ya. Kenapa nggak suka apa? Yang isinya
jago karena tingkat kekenyangannya lebih tinggi pak. Nah, alasannya makan gorengan? Bukan masalah gorengan, maksudnya kita makan goreng pengennya kan akeh, lagi makan lurus warak. Loh, tenang loh, bahwa ini si jagung lurus warak pak. Ini kan kalau apa sih sikat. Karena ada mengandung karbo tadi tuh. Bahkan istriku kalau beli gorengan udah ada SOP-nya, tanya tahu. Ini tahu siapa apa? Kalau dia udah bihun, udah enggak. Dia udah tahu ya. Jengkel ya pak. Udah jengkel kalau makan bubur ayam kok diaduk, aduh jengkel pak. Bubur ayam diaduk. Aku tim nggak diaduk. Aku tim yang nggak suka bubur ayam. Nggak tahu, ngeri aja liatnya. Aneh. Dulu pernah makan bubur itu, bubur kemasan instan. Orang Jawa Tengah dong. Jawa Barat apa Jawa Tengah? Jawa Barat. Jawa Barat orang ini. Pusatnya malah. Enggak harus sih. Kacang hijau, yo. Ini bubur ayam enggak? Apa? Enggak baik kalau nyoba. Kalau lapar ya. Di luar lapar kok pengen. Enggak ada tertarik. Tempoyak oke. Enggak. Durian? Iya. Durian dia tembak enggak? Enggak. Nih apa itu makan yang apa itu dipakai sambal itu apa namanya? Oh ini apa namanya seruit. Seruit Lampung. Oke. Kalau yang nggak pakai apa namanya tempoyak suka. Tapi kalau yang pakai tempoyak enggak. Sebelah? Enggak juga. Hanya sekedar sesekali ya. Tapi kalau untuk yang terus-menerus enggak. Tapi Indomie goreng wajib. Oh iya itu. Apa mie sedap? Tim Indomie dong gitu. Tingkat kekenyalannya itu pak. Iya. Beda. Kalau mie sedap itu zaman SD lah. Bontrot. Renang, ya kan? Dari bontrot, bawahnya nasi, padat. Itu nggak tahu apa dulu di kampung bisa ada apa tuh? Adanya mie sedap lebih kayaknya murah dan lebih murah. Tapi bayangin lah, makan mie sedap goreng, pasti banyak ya. Yang jengkelin itu kalau yang petik-petiknya itu loh pak, apa bawang gorengnya? Bawang gorengnya itu kita makan kan senang. Belum hilang. Iya sih nggak sih? Bener. Rasanya nggak hilang dulu. Ya, aduh, jangan dicampur. Mending kalau makan bawang itu yang posisi pas segi hangat tuh. Kadang tak sisihin pak, nggak hilang pun dimakan. Makanya aku sukanya Indomie pak. Apalagi sekarang kan Indomie banyak varian rasanya. Setiap daerah makanannya khas daerahnya ada dibuat Indomie, keren banget. Bahkan Indomie kan sempat main juga di ini apa kerjasama dengan es krim Bos kalau salah. Jadi es krim rasa Indomie planning. Keren. Oh yo, asin ya? Ya kayak Indomie. Tapi banyak yang ini sih, banyak yang udah nggak ada. Dulu itu ada apa tuh ya? Sambal hijau udah nggak ada di. Sambal hijau udah nggak keluar ya? Oh kan? Oh lumayan itu. Iya. Yang ada paling sekarang Aceh masih. Soto banyak. Rendang masih. Yang goreng loh. Kalau soto kan ya yang spesial yang Aceh sama rawon. Oh apa gitu ya? Ya rawon juga aku suka. Apalagi tambah pakai telur dibuat nyemek gitu. Berarti sampai seneng nyemek basah-basah. Ya basah-basah. Berambut. Berlendir. Kalau lihat itu kan keriting hitam gimana gitu kan. Ya. Keren banget. Rawon itu keinget sesuatu gitu. Keriting hitam. Oh iya emang kuahnya hitam. Iya, nyemek. Tak sama. Wih, keren banget sih. Sama telur. Aku suka banget telurnya 2 lagi. Tapi kalau kuah yang rawon itu pak, nyengat. Ya, nyengat. Waktu baru matang tuh, bisa nyengat tuh. Maksudnya sebenarnya enak, tapi ketika kehirup awal dia kuape guys, nyengat dia. Coba deh masak mie rawon pada saat sampean sakit. Coba rasain. Enggak, bener-bener enggak enak banget. Rasanya langsung pengen buang, dapur pengen rasanya tak tutup memang. Ya, tapi logika ini ngapain sakit makan Indomie? Karena kan kadang-kadang orang sakit. Harusnya kan bubur dong.
Kan aku bukan orang yang suka bubur. Aku sakit Jalur timur. sakit tuh pengennya yang hangat-hangat gitu kan. Tapi aku emang Yang sebenarnya segar panas. bukan suka ini lapar Pak. Oh, lapar antara lapar sama suka itu nggak beda jauh gitu. Jadi sampean kalau sakit sama istri Ya nggak sama istri, maksudnya sakit sendirian aja gitu. LDR ya? Enggak. Ngapain LDR, orang satu rumah kok gitu. Justru kalau lagi sakit itu butuh kehangatan istri. Contohnya ditanya gimana, udah mendingan belum gitu kan. Tapi kenyataannya enggak. Iya, Enggak ditanyain. ya ditanyain pulang kerja walaupun dia capek pasti udah makan belum, tanyain terus tapi biasanya kalau cerita kayak gini malah sebenarnya enggak keluarga retak. enggak retak juga sih. Enggak sih, cuma agak mulai menjauh. Enggak juga. Udahlah, jujur aja. Kita udah jujur-jujuran ya. Istri itu justru ya, aku tuh pengen membuat sesuatu hal yang tidak selalu tiap hari terjadi gitu. Kenapa? Kalau istri kan pengennya ya kita buat romantis-romantisan gitu. Aku paling nggak suka. Kenapa? Kalau setiap hari kita mau coba untuk romantis-romantisan, kita bosan. Ada sesuatu hal yang kita bosanin. Tapi kalau misalnya sesuai dengan keinginan kita sendiri tanpa harus ada notes dari istri, misalnya, tapi dari lubuk hati diri sendiri, itu lebih enak. Dan itu lebih dirindukan daripada yang setiap hari bilang kayak gitu. Seru nih ya, bahas masalah istri. Emang istri mintanya romantis apa? Ya pasti semua contoh dong. Semua perempuan itu pengennya dibuat romantis. Oke, jangan dibuat jangan dibuat apa menyeluruh dah, khusus istrimu. Aduh, Iya dong. Bahaya ya kalau sampai istri enggak kan katamu kan gini, istrimu minta romantis, kamu nggak bisa romantis. Setiap hari lah. Indikator romantis bagi istrimu itu apa? Kita harus paham dengan indikator pencapaian romantis. Yang dikatakan romantis menurut istriku itu ya, aku selalu membuat sesuatu hal-hal yang tak terduga gitu. Nikah lagi gitu. Jangan nikah lagi. Jangan kan nih kamu mau nambah lagi aja masih ketahan ini. Oh, ya enggak kan? Ya harus jelas dong, melakukan hal baru apa tiba-tiba pagi tiba-tiba kamu udah gak ada. Tiba-tiba kamu pergi nggak pamit kan? Ya enggak. Maksudnya itu ya sesuatu yang menyenangkan lah, misalnya hadiah atau sesuatu hal yang tidak biasa di hari-hari itu kita sampaikan dengan memuji. Iya, memuji dia. Ketika memuji tiba-tiba dituduh mau apa sih kamu? Nah itu kan? Justru kebanyakan kan suami kan dianggap modus. Iya. Kamu habis beli apa? Iya, misalnya. Kamu habis salah apa? Kamu habis ngapain? Pasti kayak gitu. Apalagi kalau habis biasanya beli helm gitu kan. Tiba-tiba yang gitu kan. Aku tahu. Terakhir statusnya yang itu. Ini mah bukan minta izin ya, tapi konfirmasi. Konfirmasi. Tapi berarti sampai menggunakan sistem lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya, kalau minta izin pasti nggak diboleh. Pasti dia memaafkan tapi tidak melupakan. Dia minta romantis, kamu tidak bisa menulis romantis. Crash dong. Ya enggak juga. Loh, kok enggak? Karena kan harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Crash itu pasti. Ya enggak juga. Karena sudahlah, Rem. Aku tidak seperti itu, Ferguson. Tetap ada saat-saatnya romantis itu ada. Mantap banget. Itu enggak hitungan, itu memang itu wajib. Ya. Tapi kalau romantis itu hal-hal yang tak terduga. Tapi kalau aku pribadi gini, telepon kan, firasat dia. Ini firasat kayaknya yang ganti uang tadi. Telepon lah, Subhan kok. Aku lagi makan, yuk enak yuk. Beneran. Istri, kok enak ya? Mau ditunjukin. Ini si Reni itu kan? Iya. Masih? Ya bukan masih lagi. Jujur lah. Enggak, kalau aku deh Pak, lucunya itu gak apa-apa ya sambil dengerin organ.
lucunya tuh kalau malam Jumat itu pengen tak setting, itu ada aja gangguan. Kenapa harus disetting? Nah itu Pak, ya bukan, pertanyaannya kenapa disetting gimana sih? Pasti pengen romantis kan? Bukan masalah, ini bukan masalah romantis ya, kita kan ada dong setting kode, ya kan ada anak udah mudeng. Nah kalau anak sama kan mungkin belum lah, anak kan udah mudeng. Jadi tahu. Kita harus, bukan masalah tahu, tapi saya udah ngirim kode Simapur dulu. Oh, kira nggak pakai peluit. Maksud dia dengar dong, kita pakai Simapur, bahwasanya ntar malam kita ini dong atraksi dong gitu. Itu sesama pramuka. Iya, kita mau atraksi malam. Cuma ada teknisnya. Yang biasanya anak tidur jam 9, tidur jam 11. Kacau. Aduh, kacau. Istri udah ngantuk duluan. Enggak, kalau ngantuk sih ya dia udah biasa tidur. Kadang aku lagi ngetik, kerjaan ketiduran. Jadi, aduh, kelewat jadwal. Harusnya malam ini gitu jadwalnya itu. Aduh. Kalau di setting tuh malah lebih jatuhnya enggak jadi sih. Padahal malah lebih seringnya jengkel lah gitu loh. Pengennya kita kan pulang kerja gitu Pak, capek. Ya pasti capek. Maksudnya malam Jumat tuh udah ke setting, ntar malam akan ada di Dufan kan, kita akan di Dufan. Cuma kejadian di teknis itu malah nggak jadi gitu loh. Entah aku sih nggak tiduran duluan depan laptop, atau dia duluan. Kalau dia tiduran mesti tak bangunin kan, atau anak ini nggak tidur. Dan kalau dia tidur jam 11 kan jam 12 belum landing dia. Iya. Masih kupak kayak nyamuknya lah yang ini. Ujung-ujungnya ya sudah lah. Itu yang saya kalah. Ya pagi juga ya itu lewat. Berarti harus ada 2 kamar dong. Ya memang ada 2 kamar Pak. Kenapa nggak dikunci aja pas waktu dia udah pindah kamar ya kunci gitu? Berbahaya Pak kalau ya kita kan mitigasi Pak. Nah, kalau ada mitigasi berarti kasih bel dari dalam gitu. Atau kasih speaker dari kamar dia. Ya udah belum. Anjir. Oh ya udah belum ya? Iya pakai speaker gitu. Ya udah belum gitu. Atau tombol SOS. Jalan. Memang gimana ya? Banyak bilang kata ngeri juga kalau sampai mereka tahu kan. Ya hal-hal itu kan sensitif dan mereka masih kecil. Lebih ke situ lah kalau dibilang romantis. Kalau sehari-hari ya kalau dibilang karena gini Pak, kalau lucu juga kalau aku mau romantis tuh selalu dibandingkan dulu kamu kayak gini ya lah. Kok bumerang ke saya lagi? Iya. Enak kalau kayak gitu. Kalau misalnya dibandingin sama mantan. Ya, itu saya bilang kan. Saya bilang dulu kamu sama mantan ini. Ini. Gitu. Oh gitu, dirasain kayak gitu. Iya, jadi kayak misalkan ini mantan yang mana dulu nih? Apa nih? Yang mantan yang mana dulu? Ini panjang Pak, kalau saya bahas itu Pak. Saya nggak mau. Gitu. Saya tidak tertarik untuk membahas itu karena kita sama-sama jaga privasi. Oh gitu ya. Saya nggak mau. Cukup lah ya. Cukup lah. Seperti itulah ya. Lebih ke kita jaga etika lah. Kita nggak nyenggol, nggak. Jangan membahas hal. Iya. Artinya kan kita belum selesai dengan masa lalu. Maksudnya belum selesai gimana nih? Sudah selesai. Kalau kita selalu menceritakan masa lalu itu belum selesai. Pak. Loh, Belanda jajah Indonesia udah selesai belum datanya? Belum. Kok belum? Nah bukti hari ini naturalisasi dari Belanda semua. Gila bos. Tapi enggak. Masa nanti Batak jadi naturalisasi juga? Enggak. Sampai tapi ini nggak jadi loh Pak. Oh nggak jadi. Dengerin Bu. Saya ngedit loh. Arif yang ngomong ya. Ya aku nggak ngomong tapi aku mewakili. Naturalisasi. Parah. Enggak lah. Maksudnya nggak bahas mantan itu lebih ke ya sudah lah jangan kita udah hidup tenang masing-masing dia tenang dengan hidupnya kita hidupnya kok bahas itu aduh. Tapi pernah nggak mimpi mantan? Aduh enggak sih itu enggak. Padahal ingin. Enggak. Coba bilang enggaknya gimana? Coba lihat kamera. Enggak lah. Gimana enggaknya? Lihat kamera. Enggak. Karena kan ya kita kan ya udah enggak Pak, udah enggak apa? Enggak memikirkan. Nah, kalau memang mimpi itu bisa setting kan jangan setting. Tapi iya. Iya kan? Enggak pernah. Seingat-ingat enggak pernah. Jadi loh, konteksnya tuh gini, konteksnya tuh
kejauhan ya kita. Karena kan konteksnya gini, kalau aku romantis gitu misalkan ke istri apa itu kan ya memang konteksnya bercanda ya, lebih ke eh, misalkan kamu dulu meluk-meluk gini, mau mancing PD3 kan, PD3 nya dipancing jangan lah. Aku langsung gitu kan, salah lagi gitu. Salah lagi. Iya kita pada Itu pengen. laki-laki kok. Iya, padahal pengen kata kamu tadi pengen hal baru. Ya saya juga melakukan hal baru gitu, improvisasi lah dari silabus tadi kita improvisasi. Tapi nyatanya ya walaupun banyak tanya nggak saya lanjut. Jadi malah interogasi jatuhnya. Ini maksud apa gitu? Ini kok balik flashback lagi gitu ya? Itu hal sederhana lah kayak meluk atau apa gitu kan sederhana lah ya nggak berat. Tapi ujungnya ada banyolan gitu jadi mati kutu pak, kartu as kebongkar kan. Banding nama yang dulu nih, yang dulu yang mana nih masalahnya. Tapi fokusnya cuma satu, yang dulu itu tetap satu yang ya untungnya udah selesai. Kalau sampai kan banyak. Kalau aku ya Banyak. pribadi enggak. Aku pribadi itu ke istri kalau misalnya ini konteksnya tadi apa? Harmonis. Romantis. Enggak harmonis. Sampai masih tetap kan ya kalau keluarga masih tetap. Enggak, masih lengkap alhamdulillah. Cuma cek toh. Enggak. Aman. Siap. Justru menurutku ya, kalau aspek romantis itu ukurannya adalah dia itu peka. Peka maksudnya dalam arti gini. Dia ini berarti istrimu. Jadi apa yang dibutuhkan suami dan apa yang dibutuhkan istri itu dia tahu gitu, paham gitu. Itu romantis. Contoh dong. Enggak. Itu kan kalau lebih ke teori ya. Misalnya gini, habis mandi gitu. Si istri nyiapin baju atau lagi makan si istri ngambilin minum. Aku setuju aku kita bahas yang mandi dulu. Contohnya habis mandi, dia ikut mandi bareng. Enggak. Sekarang ini lucu. Pernah mandi bareng enggak? Ya kalau suami istri pernah. Iya dong. Karena bagaimanapun juga kita harus merasakan itu selama hidup di dunia. Enggak cuma ibaratnya nikah. Kita verifikasi ke ibu. Boleh. Pernah tanya berapa kali gitu. Oke. Ibu Reni saya telepon bu, verifikasi. Oke, kalau makan bareng kan sering. Mandi baru ya. Sering. Ya intinya bukan masalah mandi bareng. Bukan mandi barengnya, tapi setelah mandinya. Proses setelah mandi itu dia tuh peka gitu. Oh ini suamiku ini malam ini harus dicariin baju yang begini. Bukan artinya kita habis mandi mau ngambil baju sendiri udah dikrometin dulu. Oh baju ini nggak pas, nggak cocok malam ini. Kan mangkal gitu. Tapi kalau misalnya dia nyiapin baju, terus ini dalamannya di sini, ini bajunya di sini. Enak banget. Luar Tapi biasa. emang apa enggak tuh? Pikirku aku sendiri lah yang punya kelemahan nyari baju tuh susah. Taruh di mana tuh nggak ngerti. Maksudnya Walaupun udah dirapihin gitu sama istri, tetap bingung. Ya benar, pengennya itu selesai tuh di apa kasur tuh udah baju, celana, daleman, jangka. Jadi gak ada perdebatan kok kaos itu lagi, Nah, itu lagi. Satu itu. Kalau sampai kan mending pakai seragam, masih enak. Aku kan nggak pakai seragam, Pakai baju tadi ya? pakai pak. Cuma dulu sebelum ini kan aku udah nyerah pak, maksudnya tidak berdebat mau pakai baju apa enggak. Dulu saya hitam semua pak. Jadi Sumpah pak. kayak ini apa silat itu? Enggak, pokoknya hitam. Ya Allah. Hitam, nggak tahu kenapa, pokoknya simpel aja hitam tuh. Jadi cuma paling bedanya ini mana ada logo apa ini. Nah sampai itu kan dia komplain, dikira kamu tuh nggak ganti, tapi aku nyaman hitam kan. Dulu waktu berapa ya sekarang ini lah. Ya kasih warna ini hijau, udah pakai ini. Tapi pengennya sekarang itu kalau bahkan ada kaosku yang sampai ya kalau aku senang hitam itu sampai ini jembe pak. Warnanya udah putih. Saking sering dicucinya. Iya karena buat tidur nyaman banget pak. Kaos bodol itu tuh. Pernah aku juga punya kayak gitu. Itu kalau nggak salah dari Indomaret. Aku beli di Indomaret Yang warna tipis-tipis. hitam. Iya. Itu sampai jembe gini. Warnanya Aku yang warna abu-abu itu yang kayak polisi itu. enggak aku hitam tuh. Sampai bau itu sampai dimarahin istri itu. Keset. Oh jadi buat keset tuh. Lah kan tidur pakai kayak gini beda itu tuh. Enak banget gini itu.
Ya memang kita tuh punya sesuatu hal yang nggak bisa dilupakan itu ada Pak. Contohnya. Ini bukan di masalah dilupakan. Oh, arahnya. Contohnya kayak bantal guling Pak. Enggak. Jangan beli yang bantal guling baru. Jangan ngomong yang dilupakan. Aduh, ngeri Pak arahnya kemana. Yang punya kenikmatan tersendiri. Gitu. Pakai guling kan nikmat. Sampai guling itu padahal udah bohong, kalau masih aja. Gimana caranya bantal itu dibawa? Bahkan sampai ke Jawa pernah saya itu bawa ke bantal guling. Bawa itu. Iya Pak, karena saya kalau nggak ada bantal guling nggak usah tidur. Iya lah. Berarti lebih baik gulingnya ketimbang istrinya. Enggak, zaman waktu kecil. Kalau sekarang kan guling udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Udah sesuai ukuran lah pokoknya guling sekarang itu. Oh, itu usia pas balance gitu. Balance banget, pas banget. Ya. Wah, coba kalau dibalik. Ya kan? Ini loh Pak, apa namanya? Kasur. Kalau kan ada yang ukuran 200, 280. Kalau 120 kalau dibalik kan nggak bisa. Iya. Kalau 220 kan bisa dibalik kan? Iya. Kasur Pak. Kasur. Kalau aku kecil itu ini sama guling. Aku guling enggak, bantal enggak, tapi ke rambut. Jadi kalau aku ini enggak megang rambut nggak bisa tidur. Harus megang rambut. Rambut ibu. Oh, rambut ibu. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau tidur itu megang rambut tangan tuh. Rambut ibu itu harus saya pegang. Itu cuma dibuat mainan gini. Bahkan sampai aku nggak boleh untuk cukur gitu. Kalau cukur susah dong. Dia pegang ini tidur. Nah itu pernah aku tinggal tempat mbak itu sudah 2 tahun ya kan, ibu kerja itu kan. Aku nggak bisa, awalnya nggak bisa tidur, nangis. Akhirnya bibi adiknya rambutnya bibi harus itu pegangin, mbah kadang mbah harus tidur. Sampai terakhir model 5 tahun itu saya mau dikasih ini apa? Dicariin buntut sapi. Buntut sapi potong gantung. Ya aku ngerti kan, akhirnya nggak kalau sembuh. Itu benar Pak, dulu nikmat aja megang rambut tidur tuh. Karena kebiasaan. Sama kayak orang rokok kayak gitu. Kalau apa tangan ini udah nggak megang rokok, pasti ada sesuatu yang hilang. Iya, tapi ganti duit selesai dulu. Ya, kalau kayak gini terus kasih duit, sembuh Pak. Nah sembuh. Lalu rambut susah kalau diganti rambut ini. Rambut apa? Tapi sekarang kan udah ada yang pegangan rambutnya. Ya, panjang pendek. Panjang. Keriting enggak? Enggak. Kalau keriting enggak. Ini kemana? Lurus ya? Lurus. Ya, rambut. Ini bicara tentang rambut ya. Karena memang saya nggak suka kalau rambut pendek itu nggak suka. Sama juga. Nggak sukanya nggak bisa ditarik gitu. Wah, kemana nih? Ya, pasti kan rambut banyak itu kan ditarik. Kenapa harus ditarik? Kan disisir bisa bos. Disisir, di kelapa pun bisa, kenapa harus ditarik gitu? Kok kan biasanya kan pegang gitu kan, tarik gitu. Enggak lah, enggak. Saya senangnya ini Pak. Dari mulai pacaran itu saya bilang, udah mulai dari pacaran? Saya cuma ini pendapat loh Pak. Wah ini Bapak. Saya punya pendapat, bagusnya panjang karena itu mahkotamu. Ini kan indikator kesuksesan kamu merawat mahkota kan. Artinya kalau kamu pendek, panjang bisa berarti pendek bisa gitu loh. Ruwet kan, main di rambutnya. Saya bilang kalau bisa, kamu baiknya jangan di atas apa jenis. Ini pundak kalau bisa. Kalau sini kan trondol, kalau jam ini kan bahasanya trondol. Kalau ini bagus. Karena saya dulu punya kawan juga panjangnya sampai bawah Pak. Tapi yang terakhir kalau menurut aku yang paling ujung udah nggak bisa ketolong, udah melengkang-lengkang. Sampai sini paling bagus. Sampai sekarang pun ngeri amat ya panjang. Terus tiba-tiba dia lagi di pintu malam-malam gitu kan, kita pintu dia pakai ada Pak teman SMP ada panjang banget Pak. Kalau saya namanya Dian, ingat aku panjang banget dia sama sini. Iya tuh Dian, teman SMP itu. Dia teman SMP. Masih SMP? Dulu Pak, dulu. Sekarang udah nggak SMP? Enggak. Adik kelas panjang. Dulu kan zamannya dulu memang unik aja kalau anak rambut panjang tuh unik kan. Kalau sekarang kan rata-rata udah pakai jilbab, nggak bisa lihat. Oke, kita langsung posting ke Bu Reni. Stop dulu.